Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada hari ini, pagi yang berbahagia ini, di depan mata saya sudah ada kepala sekolah saya yang bernama Pak Muhtarudin, SAG FPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat. Selain sebagai kepala sekolah, beliau juga berdedikasi tinggi dalam dunia pendidikan, khususnya menulis buku-buku karya dari Bapak Muhtarudin. Salah satu karya yang paling saya minati yaitu yang berjudul Di Balik Angka 19. Alhamdulillah buku ini sudah terjual banyak ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian juga tidak hanya Di Balik Angka 19, ada buku yang telah diciptakan oleh Bapak Muhtarudin yaitu Guru dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah ini sudah dipasarkan kemana-mana ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berkah untuk kita semuanya dan menjadi panutan untuk kita sebagai seorang pendidik untuk selalu berkarya. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu contoh dari karya Bapak Muhtarudin, yaitu desain pembelajaran dengan pendekatan kurikulum 2013. Inilah salah satu dari karya atau yang telah ditulis oleh Bapak Muhtarudin. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semuanya sebagai seorang pendidik. Selain kita mengajar ya Pak, kita juga harus berkarya supaya nantinya anak cucu kita bisa membacanya dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk pagi yang berbahagia ini kita saling berdiskusi nih Pak tentang masalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid nih Pak. Kebetulan saya selama CGP ini ada membuat program berdampak positif pada murid. Sebelumnya ada program saya yaitu Mading Digital Sekolah Pak. Jadi untuk Mading Digital Sekolah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ini program yang kedua selama CGP ini di modul 3.3. Inilah program yang berdampak positif pada murid. Kemarin saya mengusungkan tema kewirausahaan OSIS Pak. Jadi kalau mendengar OSIS ini kan sudah tidak asing lagi Pak di telinga kita kan. Yang namanya OSIS adalah organisasi siswa di sekolah gitu Pak. Jadi menurut pandangan Bapak, atau sebelumnya Bapak perkenalkan dulu nih, Bapak identitas apa ya? Kapan Bapak mengajar di sini? Ya, silakan Pak untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya memperkenalkan bahwa saya adalah Muhtarudin sebagai pimpinan Satuan Pendidikan di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat. Ini baru saya bertugas di sini sekitar 1 tahun. Jadi sebelumnya saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi ya lebih kurang 28 tahun. Jadi sisa-sisa kami ini maka saya dipercayakan oleh pemerintah untuk menjadi kepala satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat ini, Bu. Kemudian tentang karir tadi, memang saya salah satu yang orang hobi menulis. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian kalau yang di buku insya Allah ada beberapa buah buku, ada juga yang belum diperbanyak, sudah diterbitkan, yakni tentang konsep pendidikan karakter anak bangsa. Ini sudah terbit dan sudah ber-ISBN, cuman Bapak belum sempat untuk memperbanyak. Kemudian di samping itu ya memang Bapak hobi juga Bu, nulis-nulis di koran. Alhamdulillah. Ya, ada koran Riau Pos, ada Haluan Riau, ada Dumai Express, ada Lampung Pos, ya sekitar 150-an judul lah insya Allah. Alhamdulillah. Karena ini merupakan hobi Bu, jadi
ya ini kan bisa untuk bahan kita berpikir, membaca. Paling tidak Bu, kalau kita menulis itu kita harus Iya. membaca dulu. Iya, betul. Kemudian kita melihat apa konteks yang sedang aktual, kan itu diantaranya ya yang seperti itu. Nah ini barangkali untuk perkenalan, ya ini dulu dari saya. Ini karena kebetulan alhamdulillah Ibu Herlina ini adalah salah satu beberapa orang di sekolah kami ini yang CGP dan yang ada yang sudah selesai, dan ini Ibu insya Allah akan mengakhiri. Bapak sebagai pimpinan Ibu sangat bangga melihat hasil dari program Ibu, yakni kewirausahaan di OSIS ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat sekolah kita, buat siswa kita, buat guru kita, dan kelak siswa nanti kan akan terjun ke masyarakat. Nah, jadi di masyarakat siswa kita sudah siap. Gitu. Program yang berdampak positif pada murid, saya mengambil program kewirausahaan OSIS ini, Pak. Nah, karena saya dulunya juga pernah menjadi wakil kesiswaan, walaupun sekarang menjadi wakil kurikulum, Pak. Jadi pengalaman saya selama menjadi kesiswaan itu selama 3 tahun. Saya juga memegang OSIS pada saat itu. Nah, jadi program kewirausahaan ini dengan mengambil prakarsa perubahannya, mengembangkan kewirausahaan murid dengan memanfaatkan buah-buahan lokal melalui kegiatan OSIS. Nah, kenapa diambil buah-buahan lokal? Mungkin ada alasannya, Pak. Yang pertama, buah-buahan lokal ini kan mudah dicari, Pak. Ya, tidak hanya di pasar atau di pasar buah atau di mana, di sekitar lingkungan kita bisa dicari. Seperti buah jambu, kemudian buah nanas. Mungkin di rumah mudah Bapak didapatkan, ada buah mangga ya, Pak ya? Ada mangga. Di rumah kawan juga ada buah Jadi, yang lain. Gitu. daripada buah-buahan itu tidak dimanfaatkan, terbuang begitu saja, makanya dibuatlah suatu program yang berpihak pada murid ini yang namanya kewirausahaan OSIS, yaitu memanfaatkan buah-buahan lokal melalui kegiatan OSIS. Jelas Pak, di sini kegiatannya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Jenjang kelas yang dilibatkan itu semua kelas, tapi dikelola oleh OSIS, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi tujuan dari program kewirausahaan OSIS ini, Pak, tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan kreativitas siswa atau minat bakat siswa yang mempunyai jiwa wirausaha nih, Pak. Nah, kita kan tidak tahu selama ini anak itu cuma pandainya olahraga saja. Ternyata setelah kita nanti terjun ke lapangan, kita baru tahu bahwa akan menemukan siswa itu ada potensi untuk berwirausaha. Betul sekali. Selain itu menjalankan program OSIS. Nah, untuk tahun 2023 dan 2024. Nanti setelah dia berjalan program itu, tentu saling berkolaborasi, akan membentuk teamwork yang solid, Pak. Nah, itu udah perlunya adanya kerjasama yang baik untuk dalam sebuah tim. Lebih valid. Iya. Modal manusia contohnya ya, modal fisik. Kita kan punya modal manusia nih, orang-orang yang punya bakat ataupun guru yang bisa mengarahkan siswanya untuk berwirausaha, ya kan, itu suatu modal. Kemudian fisik juga sangat menunjang dengan adanya fasilitas kita yang lengkap, ya, jaringan internetnya, kemudian sarana-prasarana lainnya, ini sangat menunjang. Inilah kita akan mengoptimalkan aset-aset sekolah, Pak. Aset yang ada ini bagaimana kita kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bu, ini Bu, saya sebagai pimpinan di sini kan tentu bangga dengan program-program yang Ibu lakukan ini, karena ini kan manfaatnya dan dampaknya kepada kita semua. Nah, jadi ini kok Ibu bisa nih tertarik yang ngambil ke ekstrakurikuler, kan ada yang kan, kok Ibunya ini kok tertarik ke situ. Nah, jadi ini ya coba Ibu ya ambil gambaran dulu bahwa Ibu memilih yang ekstra, yang sebabnya nanti berdampak yang seperti ini. Oke, Pak. Kenapa ngambil ekstrakurikuler? Kalau yang intrakurikuler kan di dalam pelajaran ya. Nah, itu biasanya guru wirausaha prakaryanya kan sudah memberikan
pembelajaran materinya tentang itu. Ya, betul. Kalau kokurikuler kan pendalaman materinya, bisa dia nanti mungkin dia berkunjung ke tempat pengolahan buah-buahan, Ya, bisa ya. Tapi kan tidak langsung berkelanjutan. Ya, tapi kalau yang ekstrakurikuler mungkin dilaksanakan selama 6 bulan atau setahun. Jadi program itu Pak berkelanjutan terus. Kemudian kenapa ekstrakurikuler? Karena OSIS ini kan adalah organisasi Pak, organisasi siswa ya. Jadi dia akan mempunyai peran untuk student agency-nya lebih kuat Pak, karena dia akan menjadi seorang pemimpin untuk anggota-anggotanya Pak, karena dia yang akan mengolahnya semuanya. Betul. Jadi dari ini yang menentukan ini setelah ibu membuat program ini ditawarkan kepada siswa, kemudian dan siswa boleh yang akan jadi yang mengembangkan siswa. Iya Pak. Nanti program ini akan saya sosialisasikan. Jadi bukan ditentukan oleh ibu ya, ini program ini kalian harus begini ya. Tidak. Jadi ini semuanya nanti ciptaan siswa yang berkolaborasi ya Bu. Cuma untuk prakarsa perubahannya ini saya mengambil tema memanfaatkan buah-buah lokal. Memang kalau di dalam program OSIS itu memang ada program kewirausahaan Pak. Betul. Jadi betul-betullah nanti bagaimana siswa itu mempunyai entrepreneur. Ketika nanti produknya dipasarkan, laku ya kan? Betul. Jadi dia merasa, oh inilah organisasi kami. Dia merasa kepemilikan tadi, ownership tadi Pak. Jadi untuk pembuatannya seperti apa, produknya seperti apa, itu kemasannya seperti apa, akan ditawarkan sama murid, bukan kita yang menentukan. Tapi anak-anak kita itulah. Cuma temanya adalah buah-buahan lokal. Sebetulnya ini awal Pak, kalau memang ini sukses, kewirausahaan ini tidak hanya berbentuk buah-buahan lokal. Jadi kedepannya entah produk-produk lain, sabun misalnya ya Pak ya. Jadi kita coba dulu. Bagus lah Bu. Ini latar belakangnya, yang jelas tadi saya sudah jelaskan. Pemikiran KHD tadi Pak ya. Anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, ya, kodrat alam, kodrat sama. Kita kita galilah bakat minatnya, ya kan? Kita munculkan. Kita sebagai fasilitator memfasilitasi siswa tadi, sehingga pembelajaran itu bisa berdampak positif pada murid. Apalagi abad 21 nih, student center Pak, bukan teacher center. Kepada siswa. Bukan kepada gurunya, jadi gurunya hanya memunculkan. Memunculkan ide, mengarahkan. Makanya dalam guru penggerak itu ada namanya teknik coaching tadi Pak. Sering saya kan tak langsung memberikan, oh kamu salah seperti ini, tidak. Kita tanyakan bagaimana orang tersebut bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dia mencari sendiri permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Untuk program kewirausahaan ini kan produk makanan nih. Insya Allah nanti kalau memang berhasil tentu berbentuk produk Pak ya. Jadi di dalam nanti kita akan membentuk suatu tim ya, baik dari gurunya maupun dari siswanya ya kan. Dari OSIS-nya. Jadi dalam tim itu nanti ada program perencanaannya, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan sampai evaluasi. Itu nanti kita akan melibatkan anak. Oh, bagaimana perencanaannya nih? Bagaimana pengorganisasiannya dan bagaimana pelaksanaannya sampai evaluasi dan monitoringnya. Kegiatan seperti itu. Saya jelaskan contoh kegiatannya, alur-alurnya nanti. Nanti kegiatan ini akan dibimbing oleh pembina OSIS Pak. Saya sebagai ketua program mengarahkan. Jadi yang bimbing yang dari pembina OSIS. Kemudian insya Allah nanti akan dilaksanakan setiap minggunya. Itu hari Sabtu sore. Kemudian program ini dilibatkan oleh semua kelas Pak. Kelas 10, 11 sampai dengan 12 yang punya minat bakat wirausaha Pak. Nanti kita data Pak. Kita data per kelas apakah yang punya potensi, punya minat dan bakat. Karena saya lihat juga anak-anak kita banyak yang berjualan Pak. Iya. Berjualan di luar maupun di sekolah, ya kan? Berarti ada. Ada minat untuk wirausaha. Ada bakat dia. Itu yang perlu dikembangkan. Iya, mudah-mudahan menjadi entrepreneur lah yang sukses ke depannya. Kemudian OSIS ini juga nantinya dia kan memanfaatkan buah-buah lokal ya.
Nah, mudah-mudahan nanti produknya bisa yang dari masyarakat. Kemudian produk ini nanti dihasilkan akan dibuat labelnya Pak. Kalau bisa nanti kalau sudah ada labelnya kita urus nanti surat izin Japkesnya ya kan. Betul. Biar lebih diakui lah produk ini ya kan. Kemudian produk ini juga penjualannya maunya nanti tidak hanya di lingkungan sekolah Pak, di masyarakat, bahkan nanti bisa masuk ke tembus pemasarannya sampai ke ke supermarket misalnya. Mudah-mudahan Bu. Oke, untuk alasan mengapa tadi udah jelas Pak ya. Kalau udah dipasarkan ya mudah-mudahan menjadi omset OSIS juga nantinya. Omset sekolah, OSIS. Kemudian menjadi inilah bekal dia nanti untuk keterampilan dia untuk kedepannya. Program yang berdampak positif, ngobrol-ngobrol kita Pak sampai sini dulu Pak. Sedikit kesimpulan dari saya, nanti Bapak menyimpulkan juga, nanti Pak saya minta Bapak menyimpulkan dari program yang telah saya ajukan ini. Jadi saya berharap sekali Pak dengan program yang telah saya rancang ini bisa ada dukungan nanti dari Bapak sebagai kepala sekolah. Kemudian nanti berharap juga dengan guru-guru juga ketika program ini sudah dibuat, tidak mungkin saya sendiri yang akan melaksanakan program ini. Tentu harus ada dukungan ya, kolaborasi, kerjasama dengan yang lainnya. Bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Itulah harapan saya Pak untuk program ini. Minta tanggapan Bapak untuk atas program yang telah saya ajukan ini Pak. Baik Ibu, terima kasih. Ibu sudah memaparkan program yang Ibu buat dalam rangka CGP ini. Tentunya saya sebagai pimpinan di satuan pendidikan ini dengan program-program apa yang direncanakan dan bahkan sudah dibuat oleh Ibu ini, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali. Tapi kepala sekolah juga harus didukung oleh semua perangkat yang ada di sekolah. Baik itu kepala sekolahnya, gurunya, tata usahanya, siswa kita. Artinya bahwa insya Allah produk ini, insya Allah program ini akan berjalan dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi. Jadi akan bisa berjalan sebagaimana mestinya yang sudah teralur di dalam program yang Ibu buat itu. Kalau Ibu sendiri, saya sendiri, ini nggak bisa berjalan Bu. Jadi karena dengan semangat, dengan kerjasama, dengan jelas, dan kita mengacu kepada siswa, dan siswa pula yang punya nanti ide-ide harus begini, kita hanya memfasilitasi. Dan saya harap program yang Ibu ini laksanakan, positif ini kita teruskan, dan bahkan nanti kalau sudah kita kembali kepada yang lain lagi Bu, produk yang lain. Jadi untuk kearifan lokal kita, kita coba tanamkan. Ini kita hasilkan dulu, nanti baru yang lain-lain. Barangkali saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali Bu. Barangkali ini Bu, untuk sementara yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Oke, demikian tadi diskusi singkat saya bersama Pak Muhtardin, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat. Mudah-mudahan program yang berdampak positif pada murid ini benar-benar terlaksana dengan baik. Amin. Saling berkolaborasi juga ya Pak ya, antara Bapak sebagai pimpinan, kemudian seluruh warga sekolah mendukung program yang telah dibuat. Ya, sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak ya. Ya, sama-sama. Indah sungguh kota Meranti, elok dipandang dekat dan jauh. Sambutlah salam saya hari ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat. Kemudian yang saya hormati terutama Bapak Bendahara kita, Pak Khairuddin SSI, dibantu oleh Asisten Bendahara 1 yaitu Ibu Dian Marlina SPD. Kemudian yang saya hormati juga seluruh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
bidang humas, bidang sarana dan prasarana yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, dan seluruh majelis guru dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini masih suasana puasa yang keberapa nih Bapak Ibu? Ke-9 kalau tidak salah ya. Alhamdulillah saya masih bertahan hari ini, masih lengkap puasanya. Jadi hari ini sengaja dikumpulkan, kita saling berdiskusi bersama-sama, tidak lain tidak bukan adalah untuk mendukung program atau kegiatan saya sebagai CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun diskusi kita hari ini sengaja mengambil tema pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mungkin kalau Pak Khairuddin sudah tidak asing lagi Pak ya, beliau adalah guru penggerak yang berdampak positif pada murid ini. Cuma namanya saja yang belum kita pahami ya secara detail. Jadi Bapak Ibu, untuk program yang berdampak positif pada murid ini biasanya kita laksanakan baik kegiatan intrakurikuler sekolah, kemudian kokurikuler sekolah maupun ekstrakurikuler sekolah. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, intrakurikuler itu apa, kokurikuler itu apa ya kan maksudnya, kemudian ekstrakurikuler itu seperti apa. Ada yang mau menjelaskan sedikit Bapak Ibu? Apa perbedaan dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Pak Mursilah ya. Tahu intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang diajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi sifatnya kegiatan pembelajaran itu bersifat wajib, yang mana kurikulumnya diturunkan dari pemerintah pusat ke dinas, baru kemudian dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sedangkan ekstrakurikuler adalah salah satu juga kegiatan pendidikan yang mana beranjak daripada minat dan bakat siswa tersebut. Jadi disesuaikan terhadap minat dan bakat siswa yang ada di sekolah tersebut dan sesuai dengan karakter di daerah sekitar sekolah tersebut. Nah, itu saja. Pak sudah pernah sampai ke apa? Tempat ikan kemarin Pak? Nah, tambah ikan itu kegiatan kokurikuler Bapak kemarin ya. Kemudian ekstrakurikuler ini Pak, kegiatan non formal. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan di luar jam sekolah. Itu termasuklah kegiatan bimbingan KSN kemarin ya Bu Dian, dan juga OSIS, dan juga Pak Kumeri Rohis juga bimbingan Rohis, dan juga untuk olahraga Pak Padli, dan untuk Ibu Parikoh kesenian, kompang, hadroh, itu termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatannya itu dilaksanakan di luar jam sekolah atau kegiatan non formal. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Ini adalah fasilitator saya, ya, calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Kusriani MPD. Kemudian pengajar praktik Bapak Safidini SPD MM. Hari ini sengaja saya memberikan kegiatan diskusi kita saling sharing Bapak Ibu ya, bukan sosialisasi tidak, tapi nanti bagaimana kita saling mengeluarkan ide atau gagasan bagaimana program yang telah saya buat ini didukung semuanya oleh pimpinan, kemudian oleh guru serta oleh murid semuanya. Alhamdulillah saya tadi sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, yang mana Bapak kepala sekolah sudah mendukung kegiatan yang berdampak positif pada murid. Jadi kami Bapak Ibu di dalam guru penggerak ya, namanya program yang berdampak positif pada murid itu akan membentuk yang namanya student agency. Nah ini mungkin Pak Kai masih segar nih ingatannya Pak ya. Kita minta pendapat Pak Khairuddin
terkait dengan student agency atau kepemimpinan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herlina yang beri kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi tentang student agency ya. Adapun student agency itu adalah kepemimpinan murid. Jadi selama ini mungkin kalau dalam kegiatan di sekolah segala sesuatu itu diarahkan oleh guru ya, atau kalau dalam kegiatan di kesiswaan mungkin lebih diarahkan oleh pembina OSIS-nya seperti itu ya. Namun dalam student agency ini ya, kita meminta pendapat atau melibatkan langsung murid atau siswa kita dalam menyusun program-program yang ada di sekolah. Jadi dengan adanya kegiatan ini, jadi kita lebih siswa itu lebih terarah dia segala ide, masukan, segala pendapatnya itu merasa dia terwakili sama dia, karena tidak hanya didiktum oleh guru saja. Mereka bisa mengembangkan bakat potensi mereka itu untuk melahirkan program-program yang sangat berdampak positif pada mereka. Jadi melibatkan mereka menjadi pemimpin pembelajaran itu, Bu. Terima kasih. Tepuk tanganlah untuk Pak Khairuddin ya, fasilitasi siswa kita. Kemudian siswalah yang akan menjalankan programnya. Mau dikemanakan program tersebut? Kalau dulu mungkin kita sebagai guru, kita yang membuat program, kita yang menyuruh anak, kita pula yang terjun langsung ke situ. Tapi dengan adanya program yang berpihak pada murid, bagaimana kita mengarahkan siswa itu menjadi student agency atau kepemimpinan murid. Aspek-aspek inilah yang nantinya kita jalankan, yaitu adanya aspek suara ya Pak Kai, atau voice bahasa Inggrisnya, kemudian aspek pilihan atau choice, dan kemudian kepemilikan atau ownership. Jadi ketiga aspek ini harus kita terapkan kepada siswa. Jadi aspek suara ini bagaimana nantinya siswa itu dilibatkan dalam suatu program, kemudian nanti kalau sudah dilibatkan dia kan mempunyai ide, gagasan atau tanggapan, sehingga kita melibatkan siswa atau yang menjadi student agency atau yang namanya pembelajaran abad 21 ini student center Bapak Ibu. Nah, selama ini kan kita teacher center ya, berpusat pada guru. Nah, jadi untuk program yang berdampak positif pada murid ini, benar-benarlah kita melaksanakan yang namanya student agency. Kemudian Bapak Ibu, untuk program yang saya buat ini tentu saya melihat aset-aset yang ada di sekolah. Tidak mungkin saya membuat program langsung ada yang muncul ya Pak Kai. Nah, tentu kita melibatkan atau mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Kalau kita mendengar aset itu Bapak Ibu, apa yang terbenak dalam hati kita? Aset itu apa Bapak Ibu? Apakah berbentuk fisik saja Bapak Ibu? Tidak kan? Di dalam guru penggerak, aset itu ada yang biotik dan abiotik ya Pak Kai. Ada yang berbentuk ya manusia, contohnya ada yang saya jelaskan di sini. Nah, ini 7 aset modal sekolah kita. Yang pertama yaitu manusia. Siapa manusia Bapak Ibu aset yang ada di sekolah kita? Yang pertama kepala sekolah ya, guru, kemudian murid, pengawas, komite, orang tua, kemudian ustadz juga bisa menjadi suatu aset manusia atau modal manusia. Kemudian fisik. Fisik adalah berbentuk bangunan, sarana prasarana ya kan. Alhamdulillah bangunan kita sudah lengkap dan sarana prasarananya seperti jaringan internet untuk program yang berdampak positif pada murid. Kemudian agama dan budaya. Nah, kalau masalah agama ini Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan rutinitas kita ya, kegiatan keagamaan seperti yasinan ya Bapak Ibu ya. Kemudian madoroh, ada kegiatan rohis juga. Termasuk di situ 5S juga, budaya ya, senyum, sapa, sopan, salam santun gitu kan. Nah, kemudian budaya kita hari ini yang memakai pakaian kurung Melayu ya kan hari ini kan. Nah, ini termasuk budaya. Kemudian juga budaya kita di sekolah yaitu bagaimana kita memperkenalkan adanya musik-musik tradisional ya, musik kompang, rebana, kemudian tari-tarian juga ini seperti Ibu Fitri, tari zapin misalnya, itu adalah aset yang ada di sekolah kita nih, Ibu Fitri. Ibu Fitri sebagai asetnya, sebagai manusianya. Kemudian guru penggerak juga ya Pak Kai.
Itu adalah aset di sekolah, ya, aset berupa manusia. Ini besar nih guru penggerak ini nantinya ke depannya jadi modal kita untuk sekolah kita. Kemudian politik. Politik ini terkait dengan kebijakan, ya. Adanya kebijakan pemerintah, dukungan pemerintah, adanya juga kebijakan dari kepala sekolah. Itu akan mendukung nanti jadi program-program yang berdampak positif pada murid. Kemudian sosial, Bapak Ibu. Kita manusia tidak terlepas yang namanya kehidupan sosial, Bapak Ibu, ya. Walaupun kita sibuk dengan administrasi ini, tetap kita namanya sosial itu perlu kita kembangkan kembali, ya Bapak Ibu. Jadi sosial itu seperti Pak Kumeri, ya. Nanti Bapak kasihkan pendapat. Misalnya MOU nih, MOU ke puskesmas, misalnya MOU ke dinas kesehatan, MOU ke desa, misalnya MOU ke PKK, misalnya. Itu termasuk aset juga, Bapak Ibu, aset berupa sosial. Bagaimana pendapat dari Pak Kumeri tentang aset yang ada tentang sosial ini, Pak Kumeri? Sosial aja Bu ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita bersyukur bahwa kita diajak untuk terus berinovasi dalam berpikir bagaimana kita untuk memahami tentang memberikan suatu pembelajaran yang baik kepada anak-anak didik kita, apalagi kurikulum merdeka. Apa yang disampaikan oleh Ibu Helina ini adalah satu hal yang sangat baik, karena ya mohon maaf Bu, saya kemarin juga ya ini juga yang disampaikan, ya kan, bagaimana kita menjadi seorang guru bersikap seperti apa, ya kan? Apa pertanyaannya? Who I am I, gitu kan? Siapa saya? Sama ya kan? Bagaimana kita memberdayakan diri kita untuk lebih baik. Kalau berbicara masalah sosial tadi, Ibu sudah berikan gambaran bahwa kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk menjadikan suatu suatu perkembangan yang terbaik di sekolah kita, seperti ke puskesmas, seperti ke desa, karena mereka ada keterkaitan langsung dengan kita. Maka kita haruslah memiliki jalinan untuk bekerjasama dengan mereka itu, dengan stakeholder yang ada di lingkungan kita, untuk lebih majukan baik kita maupun siswa. Karena untuk kurikulum merdeka tentu kita tidak hanya kita saja, tidak hanya guru saja, tidak hanya kepala sekolah saja, tapi lingkungan yang ada di sekitar kita itu harus kita sertakan. Ini adalah hal yang terbaik. Kalau saya mungkin boleh tanya, itu Bu ya jawaban saya. Kalau mungkin saya boleh tanya, apakah cukup 7 saja atau boleh ditambah lagi Bu? Karena saya masih terngiang-ngiang Bu di dalam benak saya, dalam pikiran saya. Anak-anak kita itu sebenarnya bukan orang-orang yang ataupun siswa yang tak mampu untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Cuman sayangnya mereka itu kurang membaca. Ya kan? Kalau mereka banyak membaca, apalagi sekarang sudah banyak media-media yang bisa dia lihat, dia pelajari, dia dapatkan. Tadi seperti Ibu tadi, ada ekstrakurikuler, kokurikuler, terus apa lagi? Itu kan menunjang dari teknologi yang ada di sekitarnya tuh. Nah, karena dia kurang membaca, maka bisa tidak di sana itu dimasukkan juga bagaimana dia seorang siswa itu menginginkan, ya kan, dengan tadi dia bisa mengambil sebagian dari apa yang dia harus dia laksanakan, dia ikut serta dalam menentukan kondisi-kondisi yang ada itu. Kalau dia banyak membaca, dia banyak memahami apa yang dia harus sampaikan, jauh lebih bagus. Maka itu kalau bisa, bagaimana literasi dan numerasi itu masuk di situ untuk menguatkan mereka, lebih memahami, lebih menguatkan dirinya sebagai seorang siswa, untuk mereka ikut serta berkembang di tengah-tengah kondisi yang ada. Itu kalau menurut saya Bu, kalau apa ya kan itu.
hanya masukan yang bisa kita kembangkan. Karena waktu kemarin kami pertemuan tentang masalah pustaka juga bapak yang berikan itu tadi bagaimana anak-anak kita itu suka membaca, suka mengetahui, tapi sifatnya positif gitu kan. Sekarang banyak suka mengetahui nih, tahu dia buka semuanya bisa membuka, tapi kadang-kadang tidak positif gitu. Bagaimana sih? Nah, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali kata Pak Komeni. Kalau ditambah lagi kata Pak Kai, 7 aset ini sudah cukup sebetulnya Bapak Ibu. Di guru penggerak ini memang sampai 7 aset. Kalau siswa tadi itulah masuk kepada aset manusia lagi. Nah, manusia. Tapi kalau sampai saya mau menambahkan sampai 8 aset, nantilah ya terpikirkan lagi. Tapi untuk sementara waktu ini sampai 7 aset saja. Jadi yang dipertanyakan Bapak ini kan tentang literasi. Sebetulnya saya sudah membuat program literasi kemarin Mading Digital. Karena harus ada dukungan, ya balik-baliknya namanya program harus ada dukungan dari semua pihak. Nanti kita akan adakan diskusi juga seperti ini ya Pak Kai. Sekarang memang kalau kita membaca buku, saya tidak melihat orang lain atau menilai orang lain saja. Kita 2 lembar aja sekarang sudah bosan ya kan. Tapi kalau HP berjam-jam, 2 jam pun tak akan bosan ya kan. Itulah era digital sekarang ini ya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun anak ya Pak Kai, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bagaimana menggali potensi anak tersebut, bakat dan minatnya. Kodrat zaman yaitu kita menuntun anak sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman era digital. Sekarang programnya sudah ada Pak Kumeri. Nanti bagaimanalah setiap wali kelas atau kita sebagai guru mendukung program itu. Kalau saya sendiri menjalankan memang tidak sanggup. Kemudian kalau finansial, ini berkaitan dengan Pak Khairuddin nih. Memang Pak, kalau setiap program itu akan jalan kalau ada finansialnya Pak. Sehebat apapun program kita, OSIS misalnya ya. Saya kan pernah menjadi wakil kesiswaan. Kalau dulu memang OSIS itu ada wakil kesiswaan, kemudian membimbing OSIS juga. Memang di situ pendanaan itu sangat penting Bapak Ibu. Ketika program itu sudah dibuat, dananya tidak ada, itu akan menjadi hambatan terbesar. Program misalnya tentang kunjungan misalnya, kan kita ada ininya, ada draftnya. Di bulan berapa, targetnya siapa, sasarannya siapa, dananya berapa, itu harus dari pengurus OSIS itu juga itu sangat mendukung, saling berkolaborasi lah. Jadi finansial ini Bapak Ibu bisa berupa dana BOS ya Pak Kai, BOSDA, BOSNAS. Nah, inilah ya nantinya untuk 2025 insya Allah Pak Kai ya, adanya program yang berpihak pada murid nanti bisalah untuk adalah pendanaan untuk ini misalnya untuk anak-anak kita lah untuk apa kan? Ya, dari mana program kegiatan ini? Ya, jadi dari kegiatan kita BOSP kemarin dari pelaksanaan kegiatan pelajaran sesuai dengan rapor kita Ibu Elina ya untuk tahun 2024 itu ada diajukan oleh Bapak yang bidang kewirausahaan itu Pak Mursid ya, itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini saya buka RKA-nya itu pengembangan pembelajaran berbasis proyek P5 itu insya Allah ada program yang berpihak pada murid Bu itu tentang bibit lele. Jadi nanti di bawah bimbingan Bapak Mursid yang berkoordinasi dengan Ibu Dian Marlina untuk program P5 di sekolah kita itu nanti anak akan melaksanakan kegiatan budidaya ikan ya Pak ya. Soalnya di sini yang saya nampak itu yang maksud dalam anggaran itu adalah pelaksanaan beberapa proyek itu ada kayak bibit lele, pakan ikan, terus plastik-plastik. Mungkin Pak Musik bisa sedikit menjelaskan lah tentang program ini Pak yang kita masukkan di anggaran. Minta tanggapan dari Pak Mursid nih, pengelola kewirausahaan. Ya, terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan sedikit menjelaskan tentang program untuk kegiatan prakarya. Khususnya di sini saya mengambil tema tentang budidaya perikanan ya. Jadi budidaya perikanan sendiri kalau di SMA memang
adalah sesuatu hal yang mungkin jarang untuk disentuh ya, karena biasanya kalau prakarya lebih banyak ke kerajinan atau pengolahan dan yang lainnya. Berhubung background saya memang di perikanan dan sempat juga mengajar perikanan, maka dari itu menurut guru penggerak juga Ibu Sesi kemarin ya, kalau tak salah kemarin di sini. Jadi sebaiknya yang memang harus sesuai dengan background yang diampu oleh guru tersebut ya. Makanya dari itu saya membuat program perikanan, yaitu budidaya ikan lele. Ya, budidaya ikan lele tentu yang namanya budaya itu tadi tidak terlepas dari anggaran. Saya sudah berkoordinasi, alhamdulillah sekolah sudah menyanggupi untuk menganggarkan kegiatan untuk budidaya perikanan tersebut. Adapun yang dibutuhkan itu adalah sarana prasarananya Bapak Ibu, meliputi bahan yang berupa wadahnya, kemudian bahan dari pakannya, kemudian dari bibitnya. Dan kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pembesaran ikan lele. Itu yang akan kami berikan kepada siswa untuk mapel prakarya di semester depan. Ya, terima kasih kepada Pak Mursid. Berarti kegiatan P5 ya Pak ya, masih intrakurikuler. Kalau yang saya ini insya Allah untuk ekstrakurikulernya Bapak Ibu. Sedikit berbeda ya, tapi insya Allah tujuannya sama, yaitu untuk program juga berdampak positif pada murid. Jadi untuk yang finansial sudah, kemudian lingkungan alam, kebun kelapa ya, kemudian ada tanaman-tanaman ya, palawija misalnya. Kemudian kalau di belakang sana mungkin dikelilingi oleh laut, sungai, danau pula ya. Kemudian ada telaga air merah yang pakai. Jadi ini adalah mendukung lingkungan alam kita. Jadi dengan 7 aset modal sekolah yang ada ini, inilah yang akan menjadi yang akan mendukung program yang berpihak pada murid. Insya Allah kita semuanya sudah ada nih 7 aset ini. Manusianya ada ya Bapak Ibu ya. Fisiknya ada, agama dan budaya juga ada, politik, sosial, finansial, lingkungan alam. Jadi kata Pak Kumedi, ngapa tak ditambah lagi? Ini sudah mencakup semuanya Bapak Ibu. Kalau mau ditambahkan lagi nantilah ya. Ya, di dalam menjalankan program inilah aspek yang perlu kita perhatikan ya, aspek suara, choice voice, kemudian pilihan choice ya pakai, kemudian kepemilikan murid. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Adapun program yang saya angkat adalah program kewirausahaan OSIS, di mana yang namanya OSIS itu memang ada program kewirausahaan, bukan sekarang baru muncul Bapak Ibu. Ya sebetulnya kita program kewirausahaan kita sudah ada dari tahun 2017. Kita pernah nanam seledri Bapak Ibu dulu ya. Kemudian pernah Ibu Pariko menanam toga ya, daun kencur yang kemarin. Kemudian cabe, terong ya. Itu termasuk kewirausahaan Bapak Ibu. Jadi memang OSIS itu tidak hanya bergerak pada kegiatan-kegiatan, tapi juga bergerak pada kewirausahaan. Ini akan meningkatkan membentuk entrepreneur, bagaimana dia menjadi pengusaha nantinya. Saya Bapak Ibu sebetulnya cita-citanya dari dulu pengen jadi pengusaha Bapak Ibu ya, bukan jadi guru. Tapi alhamdulillah usaha. Kemudian jadi program kewirausahaan OSIS ini saya angkat atau prakarsa perubahannya, yaitu saya mengembangkan kewirausahaan murid dengan memanfaatkan buah-buahan lokal melalui kegiatan OSIS. Ini berkaca dengan kegiatan P5 kita yang kemarin. Alhamdulillah sudah sukses Bapak Ibu. Tinggal mengembangkan satu langkah lagi Bapak Ibu. Aset modal manusianya sudah ada. Mungkin yang perlu didukung finansialnya Pak Khairuddin. Kalau saya sebagai, kita kan aset tidak hanya murid ya, kita sebagai guru yang menggerakkan sudah ada, guru penggeraknya sudah ada, pembina OSISnya sudah ada. Tinggal kita bagaimana mengarahkan siswa yang OSIS ini bisa menjadi usaha yang sudah dibuat itu bisa berkembang lagi ya kan. Jadi produknya itu sudah ada sebetulnya. Jadi bagaimana
nantinya kita memproduksi lebih banyak lagi dan dipasarkan. Sekarang memang labelnya sudah ada pakai, tapi belum ada surat izin dari Depkesnya. Kalau memang saya sudah berdiskusi dengan murid semalam, memang antusias sekali siswa kita untuk program kewirausahaan. Saya lihat anak-anak kita yang berjualan kemarin, jualan yang sederhana, Bapak Ibu ya, makanan ditaruh di kap-kap itu termasuk kewirausahaan. Itu perlu kita dukung sebetulnya Bapak Ibu. Ya, mungkin belajar itu kan tidak hanya pembelajaran di kelas saja Bapak Ibu ya, tapi untuk kegiatan ekstrakurikuler ini penting juga. Bagaimana dia berkolaborasi dengan timnya, bagaimana dia bersosial dengan masyarakat. Nah, ini perlulah kita dukung untuk kegiatan program yang berdampak positif pada murid. Kenapa dipilih buah-buahan lokal? Ya buah-buahan lokal itu kan mudah Pak dicari, ya di sekitar rumah kita pun ada sebetulnya. Jambu, kemudian ada nanas mungkin ya, kemudian ada pepaya. Itu kan bisa diolah menjadi produk-produk yang menghasilkan atau bernilai jual tinggi. Misalnya Pak Tadin ya, Pak Tadin ada kebun nanas kan? Ada. Alhamdulillah. Ini Pak Tadin adalah pengusaha sebetulnya. Pengusaha di bidang keripik dan kue. Nah, bisa sedikit untuk ini Pak Tadin untuk memberikan wejangan kepada kami semuanya, usaha Bapak, apa nama produknya, kemudian bagaimana prospeknya ke depan. Oke, kepada Pak Tadin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhtadin dari SMA Negeri 2 Tebing Barat. Saya mau tanya masalah usaha kegiatan untuk ibu rumah tangga, itu istri saya namanya Penti Aprina Sahri, yang sekarang pun lagi bikin kue walaupun suasana puasa. Ya sekarang lagi bikin tuh, lagi siaran langsung mungkin. Nama usaha dan lain-lain sebagainya. Dan kemarin pun bikin juga usaha rumah makan kecil-kecilan yang kami Bentar Pak, sedikit kita berbicara saling diskusi. Kita kan diskusi nih Pak, bukan sosialisasi. Ya. Saya lihat sebetulnya Bapak ini merupakan aset sekolah Pak. Bukan hanya modal manusianya Pak. Ya, tapi Bapak sudah punya usahanya sendiri. Nah, itu luar biasa Bapak. Kalau di SMA baru merintis Bapak Ibu, Bapak sudah ada izinnya, sudah ada produknya, sudah ada labelnya, kemudian sudah ada pemasarannya. Setiap tahun alhamdulillah guru-gurunya sudah sudah menjadi langganan Bapak. Kemudian masyarakat di sini sudah juga menjadi langganan, ya kan? Itu berarti Bapak sudah ada jiwa entrepreneur bersama dengan istrinya Ayang PPU-nya, ya kan? Ini modal Pak, sebetulnya aset manusianya luar biasa. Ini perlu ya sedikit nanti saya bertanya-tanya dengan Bapak. Awal mula Bapak mengembangkan usaha ini tentu ada latar belakangnya Pak. Apa keinginan Bapak membuka usaha ini karena apa? tadi tentang finansial tuh Bu. Kami tuh masih butuh modal lah. Ya, tempatnya. Ya modal. Dan saya usulkan di desa, bahkan di kabupaten saya mengusulkan ya, bentuk bahan-bahan, bukan bahan, alat-alat. Misalnya pakai oven itu, ovennya masih mini. Kalau bisa oven yang sekali masuk 3. Ya. 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 Baik, untuk finansial karena saya berkecimpungan di desa juga Pak. Sebetulnya kalau di desa itu ada namanya dana UMKM. Nah, sebetulnya Bapak
bentuk kelompoknya dulu, jangan Bapak pribadi. Bapak kelola jangan atas nama Bapak sendiri, tetapi usahanya ada organisasinya Pak, ada kepengurusannya. Walaupun pengurusannya mungkin Bapak, kemudian saudara, kelompok lah, buat nama kelompoknya. Kalau bisa buat minta SK-nya dari desa, supaya punya kekuatan hukum. Kalau Bapak minta UMKM di kabupaten pun bisa. Tepuk tangan untuk Pak Tadin. Kemudian saya lihat juga wirausahanya ada di dirinya Pak Mursid Hadi Utomo, yaitu tentang ternak ikan ya Pak ya. Nah, dia ada ternaknya di Bengkalis. Dalam diam Bapak Ibu ya. Nah, saya dulu punya juga usaha warung, tapi sekarang sudah off ya Bapak Ibu. Nah, itu juga punya jiwa wirausaha Bapak Ibu ya. Kemudian Bu Pariko ternak lele. Itu kewirausahaan tuh Bu. Berarti kita sudah rata-rata di dalam lingkungan sekolah kita sudah punya aset manusianya yang luar biasa. Pak Kairudin juga ya Pak ya. Hari ini sudah memberikan sedikit sedekahnya lah kepada kita semuanya. Ini merupakan aset Pak, bagian usaha pertanian Pak. Kacang manis ya. Nanti sambil promosi Pak. Ini produk ya Bu ya, Pak Panji produk kacang manis. Iya. Kalau dari awal dari pertama nggak apa-apa ya, gratis ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari yang gratis ini nanti bisa sampai dan yang gratis terusnya. Sampai ke pemasaran. Ibaratnya kata pepatah, modal yang sekecil-kecilnya untung sebanyak-banyaknya Pak. Jangan pula modal banyak untungnya sedikit Pak ya. Kemudian wirausaha kita seperti Ibu Fitri. Nah, Ibu Fitri sudah menjadi pengusaha minyak wangi. Nah, saya adalah langganannya. Saya sudah 3 botol membelinya. Kemudian Pak Usman, pengusaha pucuk merah. Saya sudah membelinya ratusan batang pohon pucuk merah. Kemudian juga Ibu Misnawati berdagang bakso mini. Kemudian Ibu Kasianti, tapi dulu Ibu berdagang jamu dulu kan. Sampai sekarang masih ini. Produk apa Bu? Saya punya Sagulisius. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya usaha yang kami buat yaitu namanya Sagulisius, tapi sudah berubah nama usaha menjadi Bisakut. Itu kami berkecimpung udah 4 tahun atau lebih lah, karena bermula dari anak-anak mengikuti program kewirausahaan dari UNRI, dari universitas. Jadi di situ kami sekeluarga ditantang untuk menciptakan sebuah makanan baru yang belum ada di masyarakat atau di sekitar kita. Jadi di situ kami mulai mendesain, mulai dari membuat nasduk, yaitu beras sagu dibuat menjadi nasi uduk. Lalu alhamdulillah itu programnya sudah sampai untuk pertandingan di PKM ya, kalau untuk wirausaha UNRI. Kemudian dari gula sagunya juga, dari gula sagu serbuknya sampai ke cairnya. Tapi untuk sekarang produk kami ada launching baru, yaitu dari mie sagu yaitu mie sagu kuah. Ya, kami di sini insya Allah produk masih berjalan. Kami ini titipkan di Sagu kita di Meranti, alhamdulillah masih berjalan. Dan juga untuk produknya bisa dicari di Shopee. Situ ada di Shopee, di situ ada, klik aja Sagulisius. Tapi di sini saya tidak sendiri, kami bersama keluarga, yang mana untuk pengusahanya adalah anak-anak. Di sini orang tua hanya memberikan motivasi dan dorongan bahwa sesuatu itu bisa dicapai jika ada tujuan. Di mana tujuan kita adalah menciptakan atau membuat inovasi baru untuk perkembangan
perkembangan produk makanan lokal kita menjadi makanan utama. Karena mungkin pada saat ini mungkin beras mulai naik ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan hasil yang mana pada Meranti ini adalah sagu kita. Sagu di Meranti adalah nomor 1 mungkin di dunia ya. Jadi bagaimana kita mengolah sagu di Meranti ini menjadi makanan pokok atau makanan utama. Ya, dari sekarang kami juga baru launching yaitu mie gumek. Mie gumek itu adalah mie sagu nyemek. Kita buat mie goreng. Jadi di sini memang kami berkolaborasi dengan pengusaha lainnya, Pak. Jadi kami membeli mie-nya mungkin dari masih sekitar masyarakat kita juga. Jadi di sini ada juga kolaborasi antara usaha-pengusaha lainnya dengan kami, ya. Mungkin untuk meraciknya, membuat bungkusnya menjadi suatu makanan yang mempunyai nilai tinggi. Di mana kami membuat kemasan yang alhamdulillah untuk kelas bisa menengah ke bawah dan menengah ke atas. Nah, begitu. Alhamdulillah untuk sampai saat ini kami mengupayakan agar produk utama kita di sini yaitu sagu bisa sampai ke dunia. Insya Allah mudah-mudahan sagu Meranti tidak kalah dengan sagu-sagu lainnya di Indonesia atau di luarnya. Terima kasih. Sedikit promosi juga, baru-baru ini bukan salah satu ya, anak ibu semuanya ya sudah sampai ke mana Bu? Ya, sampai ke Korea mereka mengikuti karya ilmiah. Alhamdulillah ini atas dukungan dari guru-guru kita karena anak-anak kita semuanya adalah alumni dari SMA 2 Negeri Kebumen Tinggi Barat. Jadi jiwa wirausaha itu sudah kita tanamkan ya dari 2017 kalau tidak salah ya kan. Nah, dari Seledri dulu, kemudian yang kegiatan pertanian. Tapi sekarang ini kita coba yang berbentuk produk. Jadi sekarang sudah ada di kegiatan P5, produknya sudah ada, tinggal mengembangkan saja Bapak Ibu. Jadi saya membuat program nanti dibantu oleh pembina OSIS, kemudian pembina OSIS berkolaborasi dengan anggota OSIS, bagaimana nanti kepemimpinan murid atau student agency ini benar-benar dilaksanakan. Atau program yang berdampak positif pada murid ini bisa berjalan dengan baik, intinya adalah kolaborasi kita semuanya Bapak Ibu. Tidak disangka Bapak Ibu ya, aset kita ini banyak sekali. Dalam diri kita ini ada jiwa wirausaha semua. Nah, jadi kenapa memilih taribah lokal ya kan? Jadi kegiatan ini Bapak Ibu dilaksanakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ya namanya kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatannya di luar jam sekolah. Nanti kita saling berdiskusi lah bagaimana pelaksanaannya nanti. Kalau memang Bapak Ibu setuju kita laksanakan sesuai dengan yang sudah saya tulis, atau nanti kalau memang tidak sesuai kita diskusikan kembali atau kita tetapkan bagaimana jadwal yang tepat. Jenjang yang dilibatkan yang jelas itu adalah mulai dari kelas 10, 11 dan kelas 12. Nah, nanti kita lihat anak-anak yang punya potensi atau bakat wirausaha. Jangan pula yang kita bina yang orang yang tak punya bakat wirausaha, Bu. Capek kita, Bu, membina tidak ada hasilnya. Jadi betul-betul kita seleksi lah. Kita berikan instrumen kepada siswa-siswa kita, apakah memang dia punya bakat wirausaha. Jadi tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang jelas ini juga akan nantinya menjalankan program OSIS untuk tahun 2023 dan 2024. Kemudian dengan adanya program OSIS ini akan memunculkanlah namanya student agency, kemudian kolaborasi yang baik dan teamwork yang baik. Nah, kemudian juga dengan memanfaatkan aset modal tadi ya, modal manusianya sudah ada, finansialnya mungkin insya ada, fisiknya ada. Inilah nanti akan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Untuk apa aset yang di sekolah itu ada ya pakai, tapi tidak dioptimalkan. Itu kan ibaratnya terbuang sia-sia.
Kemudian bagaimana nantinya dia menjadi entrepreneur, jadi pengusaha. Nah, di sekolah inilah awal bagaimana dia menumbuhkan jiwa wirausahanya. Apalagi sampai nanti Bapak Ibu produknya itu sampai dipasarkan, sampai laku Bapak Ibu ya. Ini latar belakang sudah sedikit saya jelaskan tadi. Menurut KHD tadi kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu. Apalagi abad 21 ini minat dan bakat siswa itu memang harus kita gali. Nah, salah satunya inilah program kewirausahaan OSIS. Apa itu ekstrakurikuler kewirausahaan OSIS Bapak Ibu? Yang mana saya mengambil temanya adalah buah-buahan lokal, yaitu dengan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya asset based thinking. Kalau dalam sini kan kalau kita kan seringnya berpikir tingkat masalah saja ya Pak, kayak ada masalah terus, tapi tak pernah memikirkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Harusnya dengan ketercapaian kita, ya, kemajuan sekolah kita, siswi kelas 10, 11 dan 12 yang punya jiwa wirausaha, bakat minatnya usaha Bapak Ibu ya. Kemudian ini nanti produknya kita adalah manfaatkan buah-buah lokal. Kemarin di P5 sudah ada produknya, tinggal mengembangkan saja. Bahkan kalau bisa jangan hanya produk itu lagi Bapak Ibu ya, kita tambah lagi produk yang lain. Bisa juga dengan belajar dengan aset yang ada di sekolah kita seperti Pak Muhtadin. Dia punya produk-produk olahan dari kue. Kemudian kan kalau kue ini tidak hanya berbentuk bisa untuk yang dari pohon juga ya Pak ya. Manisan ya dari nanas misalnya. Kemudian kalau di sini kita fokus pada produk makanan ringan. Anak-anak suka yang ringan-ringan Bapak Ibu. Kemarin kita, karena saya belum belajar tentang program berbentuk kegiatan OSIS untuk penggalangan dana OSIS, untuk mendukung program OSIS. Memang Pak Kai, saya memang inilah yang namanya suatu program itu harus ada finansialnya Pak. Tidak akan berjalan kalau program sudah bagus kita start dibanding di sini. Tidak ada finansialnya percuma juga Pak. Jadi kita harus ada dua-duanya Pak. Aset manusianya, aset modalnya, finansialnya juga, fisiknya juga harus ada. Semuanya harus terlibat Pak. Jadi kalau cuma programnya saja, finansialnya kurang mendukung, itu juga akan menghambat dari program sekolah. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, beliau sangat mendukung, ya kan? Sebetulnya beliau juga merupakan aset sekolah karena sudah bisa menulis buku, banyak karyanya. Kemudian tadi sudah saya rekam buku, salah satu bukunya adalah Di Balik Angka 19. Program yang berdampak pada murid ini Ibu sudah melakukan dengan baik karena sudah ada voice di situ ya, suara kepemilikan murid ya. Dari situ kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan baru bahwasanya kegiatan itu supaya hasilnya maksimal itu lahir dari murid kita. Jadi kalau kita mengusung program mungkin kita terkendala dengan pelaksanaannya, tapi karena mereka melaksanakan program, mereka yang merancang sendiri, saya rasa ekspektasinya mungkin lebih dari yang kita targetkan mungkin nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dana itu, untuk finansial Bu Erlina, saya juga menyarankan ini, kalau bisa kita sekolah ada membentuk koperasi sekolah Bu, sebagai talangan dana sekolah untuk membuat program-program yang ada di sekolah. Jadi nanti kita bisa buat semacam koperasi simpan pinjam atau produk-produk juga bisa dijual di pemasarannya di koperasi sekolah gitu. Jadi produk-produk anak itu bisa dipasarkan di lingkungan sekolah melalui koperasi sekolah, bahkan kalau memang lebih luas lagi dengan pihak luar gitu. Jadi saya sangat mendukung. Nah ini coba kita nanti kalau memang ada nanti dalam pergeseran anggaran BOS P di semester 2 ini akan saya masukkan program ini untuk bisa dilaksanakan nanti. Tentu saja program ini akan ditangani langsung oleh
pembina OSIS. Jadi nanti kan kesiswaan pembina OSIS gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Saya secara pribadi, maksudnya secara instansi bukan pribadi ya, secara instansi sekolah kita bersama kepala sekolah akan membicarakan hal ini untuk bagaimana nantinya pergeseran anggaran BOSP itu program ini dimasukkan. Tinggal teknis lapangan teknis di lapangan nanti bagaimana pelaksanaannya itu lebih pada kesiswaan dan OSIS. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya saran dari Pak Kai tadi, bahwa kita kalau memang sudah ada anggarannya ya, memang sudah tertata rapi nanti Pak, insyaallah program yang tadi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, yang paling utama itu adalah modal manusia dulu Pak. Kalau ada dukungan dari guru-guru, pimpinan, kemudian muridnya antusias, insya Allah walaupun modalnya tidak banyak, tapi kan masih bisa dikembangkan. Tapi kalau tidak ada modal manusianya itu ya, untuk mengolahnya itu yang bahkan yang sulit. Jadi saya sebetulnya di kepala saya ini Pak banyak program Pak. Dulu saya Adiwiyata ya, alhamdulillah kerja sama kita, sekolah kita Pak Linda jauh ya kan. Green School saya ada sampai ke Pak Kairudin mengangkat bank sampah untuk guru penggerak ya. Itu merupakan usaha kita bersama Pak Kai. Jadi sebetulnya saya banyak lagi Pak program-program ini. Saking banyak program. Diskusi ya sifatnya Bu ya, karena diskusi Ibu. Saya berharap program ini nanti Ibu kalau bisa dibikin proposalnya. Jadi kita bikin proposal anggaran misalnya untuk produk buah ini apa yang diperlukan. Jadi yang bagian dari sekolah yang mananya, yang bagian dari siswanya dari mana. Karena tidak semua bisa sekolah menanggungnya. Tapi tetap selaku bendahara sekolah, saya mendukung program ini Bu. Kita mendukung, nanti kita bicara dengan kepala sekolah. Untuk anggarannya akan dikucurkan dari sekolah, dan tentu anggaran itu tidak akan mengganggu anggaran yang ada di sekolah. Misalnya gaji guru, jangan khawatir Bapak Ibu guru, dengan program ini tidak mengurangi gaji Bapak Ibu guru sekalian. Namun tolong di proposal betul-betul Bu, kira-kira kegiatannya bagaimana, anggaran seperti apa, berapa yang diperlukan itu. Terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu. Tapi insya Allah untuk awal itu mungkin kita bukan stand sih Bapak Ibu ya. Anak-anak kita berikan peluang lah. Misalnya ibu kantin 1 hari stok, jangan jualan dulu. Kan dia 1 minggu full tuh. 1 hari untuk anak yang berjualan produk anak. Tapi kalau dia tetap berjualan di hari Jumat itu misalnya yang kita tetapkan hari Jumat, itu kan akan mempengaruhi omset dia. Tapi kita buatlah dalam 1 minggu itu sekali sajalah untuk anak. Jadi di dalam disitulah kita akan menemukan bakat minat anak itu wirausahanya di mana, produk-produk dia apa. Disitulah kita bisa tahu. Kalau kita cuma ngintip-ngintip gitu kan kita nggak tahu kan. Nah, jadi kita nanti pendapat Bapak tentang program yang berpihak pada murid. Yang diberikan kepada saya sebagai pembina OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipaparkan oleh Ibu tadi itu dan Pak Kairudin memang sangat menginspirasi bagi saya sebagai pembina OSIS. Selama ini yang programnya hanya program-program kegiatan yang sifatnya itu sudah terprogram dari pusat gitu ya, jadi yang kita laksanakan hanya seperti itu. Baik, memang bagus untuk apalagi sekarang ini pemasukan untuk OSIS itu sangat sulit, harus membuat proposal dan segala macamnya gitu ya, yang disampaikan nanti ke bendahara sekolah. Selain itu juga kita jangan terlalu terfokus kepada atau tergantung kepada pendanaan dari sekolah kita membuat yang pendanaan lain gitu ya, yang seperti yang Ibu programkan untuk kedepannya. Saya sangat mendukung. Tetapi nanti di sini ketika program itu berjalan gitu ya, ada kegiatan seperti pertanian dan segala macamnya, ada tidak hanya satu pembina dari guru saja, yang pembina intinya saja yang berkecimpung bergerak di situ. Kami berharap nanti di setiap
setiap misal kita membuat tiga tanaman atau 3 usaha gitu ya. Jadi setiap satu usaha itu nanti dinaungi oleh satu guru yang memang memiliki ya yang sesuai dengan usaha tersebut. Misal gini, nanti perikanan misal nanti harus sesuai dengan bidangnya, misal Pak Musid. Kalau saya ke perikanan nanti malah kacau ikannya gitu ya. Pertanian juga, saya kalau menanam itu pasti mati. Orang menanam hidup, saya menanam mati. Nah gitu. Jadi nanti yang hal-hal yang seperti itu tuh nanti tetap dibawahi oleh beberapa guru yang kompeten dalam bidang tersebut. Itu salah satunya. Jadi biar tetap berjalan seperti yang kemarin-kemarin itu hanya berjalan yang kita lihat yang program yang kita laksanakan itu menanam tapi tanpa panen. Jadi libur kemarin kena juga ya. Jadi habis imbasnya, jadi lebih tinggi rumputnya daripada tanamannya gitu. Nah, jadi saya berharap nanti aset seperti itu harus tetap continue bentuknya. Nah, jadi kalau misal difokuskan kepada satu guru saja, itu akan tidak akan berjalan dengan baik. Kecuali guru tersebut memang di sekolah itu difokuskan dia ke situ. Jadi dibagi-bagi kerjanya, tetapi tetap pada nanti intinya pada tetap satu guru. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi siswa tidak hanya saja nanti belajar di kelas, tapi juga belajar nanti di luar. Kita akan saya barusan membaca tadi cantik salah satu siswa membuat perpisahan, bentuk perpisahannya sangat bagus. Videonya ada netizen yang nyeletuknya seperti ini. Videonya bagus, tapi ending dari video ini setelah Ananda tamat nanti itu bagaimana? Bisa nggak nanti bekerja, lapangan kerjanya ada atau tidak gitu ya. Nah, ketika sekolah hanya fokus kepada intranya saja, belajarnya saja, ujung-ujungnya apa? Harapan kita mereka kuliah. Berapa persen lah yang kuliah. Tetapi kalau kita bekali mereka dari awal seperti ini untuk wirausaha, jangankan tamat, begitu mereka kelas 10 lah misalnya, mereka seperti program ibu tadi itu membuat 1 hari untuk siswa untuk berjualan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan sedikit saja, maka itu akan menambah gairah mereka untuk terus berusaha. Mereka akan terus, apalagi sekarang kegiatan video segala macam itu sudah banyak cara-cara membuat segala macam itu. Mereka juga membuat bentuknya itu sesuai dengan selera. Dulu waktu saya masih di sana itu Bapak Ibu, saya mengajar budaya Melayu itu, kuliner Melayu. Ada yang dadar gulung itu ya, yang kita kan selama ini buat warnanya hijau. Tapi bagaimana kami membuatnya itu warnanya berbeda dari warna itu, ya kan? Isinya juga berbeda dengan warna itu. Kemudian minuman-minuman juga kami buat yang berbeda juga, bentuknya yang berbeda. Alhamdulillah memang positif mereka ini menanggapinya, dan berkreasilah mereka menggunakan makanan-makanan yang Melayu yang tradisional menjadi bentuknya yang kekinian gitu. Jadi produknya nanti itu kita tidak bisa harus fokus ini loh bentuknya yang seperti ini, bentuknya dadar gulung itu ya warnanya hijau digulung gitu. Tapi bagaimana nanti kita mengikuti zaman seperti siswa itu mengajari siswa dengan kodrat zaman. Ya zamannya mereka maunya seperti apa? Mereka sukanya lebih berwarna, cantik, isinya ini, ya buat seperti itu. Nah, jadi produk-produk yang baru itu produk lokal tapi dengan nuansa yang baru. Itu yang tidak membuat mereka terus berkreasi. Kalau produknya itu masih tetap seperti itu, berarti itu bukan kreasi namanya, ya. Itu masih kita hanya membuat. Tapi kalau bentuknya itu sudah berubah, itu bentuk dari kreasi. Nah, jadi untuk program-program seperti ini memang saya sebagai ketua OSIS sangat mendukung nanti
kerjasamanya juga kita ke depannya tetap kita pertahankan ya. Nanti untuk program-programnya dan selanjutnya itu nanti kita kembangkan bersama-sama. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang berdampak positif pada murid dengan memanfaatkan buah-buah lokal yang ada di sekitar kita benar-benar terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi meluangkan waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu tidak ada jamuan apapun hari ini. Sekian dari saya. Kalau ada sumber di ladang boleh kita numpang mandi Bapak Ibu ya. Kalau ada waktu yang panjang nanti lain-lain kali kita berjumpa lagi dengan kegiatan kita yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Indah sungguh kota Meranti, elok dipandang dekat dan jauh. Sambutlah salam Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang paling Ibu banggakan siswa-siswi Ibu, terutama pengurus OSIS dan anggotanya. Masih semangat hari ini? Dengan Ibu untuk hari ini kita diskusi bersama pengurus dan anggota OSIS. Ini adalah diskusinya tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Kira-kira anak-anak Ibu ini dengan mendengar atau melihat kata-kata pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini, apa yang terpikir oleh Ananda semuanya? Kan program yang berdampak positif pada murid, cuma nggak tahu itu memang programnya, ya kan? Ketika sudah menjalankan kegiatan OSIS, itu otomatis sudah menjalankan program yang berdampak pada murid. Kemarin sudah ada program mading digital, itu termasuk program yang berdampak positif pada murid. Hari ini Ibu akan memberikan pemahaman sedikit tentang program yang berdampak positif pada murid, yang mana nantinya kita akan saling berdiskusi, ya, menentukan kemudian memilih program yang terbaik untuk sekolah kita. Sesuai? Oke. Seperti biasa, ini Ibu sudah kenal semuanya ya dengan Ibu. Oke. Perkenalkanlah, nama Ibu Helina SPD. Nah, ini adalah cerita singkat Ibu mulai dari Ibu SD, kemudian SMP, kemudian SMA, sampai ke perguruan tinggi. Inilah biografi ya tentang Ibu di dalam perjalanan ini sampai sekarang ini. Nah, ini Ibu perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik ya, angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang pertama itu pengajar praktiknya adalah Pak Sabi SPDME. Kemudian untuk fasilitatornya adalah Ibu Gusriani MPD, orang Pekanbaru. Kalau yang ini orang Al-Khair, Selat Panjang. Jadi tujuan hari ini kita akan membuat suatu program. Ibu sosialisasi dahulu, nanti sama-sama kita saling berdiskusi tentang program yang berdampak positif pada murid atau pada siswa. Jadi selama ini yang terpikirkan oleh kita, selama ini kan program itu hanya dari guru atau dari kepala sekolah atau dari sekolah baru diimbaskan kepada murid, ya kan? Tidak ada diskusi-diskusi seperti ini. Hari ini Ibu akan mencoba kita diskusikan bersama-sama bagaimana kita membuat program yang melibatkan murid. Inilah hari inilah contoh praktik baiknya bagaimana nantinya Anda semuanya
membentuk ya program yang berpihak pada murid. Ini adalah program yang berpihak pada murid. Ada yang tahu apa itu program yang berpihak pada murid? Tak tahu. Ini ada bacaannya ya. Yang berpihak pada murid itu mempertimbangkan karakteristik, bakat, minat murid. Harus dikembangkan bakat dan minat. Setiap kita punya bakat dan minat kan? Yang berbeda-beda kan? Ada yang hobinya nari, kemudian nyanyi kan? Wirausaha misalnya. Jadi dalam program berdampak pada murid ini harus mempertimbangkan karakter, bakat, minat murid, sehingga nanti akan memberikan pengalaman yang bermakna di kemudian hari. Jadi dilakukan secara terencana, kemudian ada prosesnya, kemudian ada evaluasi. Program pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat dioptimalkan dengan potensi yang dimiliki oleh murid, ya, sehingga muncullah gagasan, ya, sesuai karakter, bakat, minatnya yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Sebetulnya banyak kegiatan yang berpihak pada murid, ya. Mungkin kamu sudah menjalankan sebetulnya. Kegiatan itu ada berapa sebetulnya? Ada kegiatan yang intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Nah, disinilah nanti kita saling berdiskusi ya. Apa itu kegiatan intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dari berbagai bentuk kegiatan ini akan memunculkan yang namanya student agency. Apa itu student agency? Kepemimpinan murid. Apa itu kepemimpinan murid? Suatu ya pembelajaran yang mengarahkan murid itu yang memimpin pembelajaran itu sendiri. Jadi bukan guru yang apa ya, idenya semua dari guru, bukan. Guru hanya memfasilitasi, tetapi muridlah yang menentukan bagaimana pembelajaran itu akan dilakukan, ya. Dan tidak hanya menentukan, tapi bagaimana dia nanti bisa memilih dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah diprogramkan. Nah, inilah nanti bagaimana program berdampak positif pada murid bisa dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Barat. Nah, ini ada jenis program yang berdampak pada murid: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi dalam kegiatan ini tentu melibatkan aset-aset sekolah, ya. Nah, aset-aset sekolah itu kan tidak hanya yang berbentuk fisik, ya, tetapi juga berbentuk non fisik. Kamu ini sebagai aset sekolah, ya, siswa, ini ibu, ya, ibu guru, kemudian kepala sekolah, kemudian komite, itu termasuk aset atau modal sekolah yang berbentuk manusia, modal manusia. Nanti di dalam menyusun program yang berdampak positif pada murid itu akan mengoptimalkan aspek suara atau voice, kemudian pilihan atau choice, dan kepemilikan atau disebut dengan ownership. Nah, ini harus didorong ya untuk dipromosikan nanti kegiatan atau program kita. Nah, ini contoh ya Ibu ya, definisi dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Siapa yang tahu apa itu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler?
Intrakurikuler kegiatan atau program pembelajaran mengajar sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini sesuai jam pelajaran yang terjadwal. Kalau kokurikuler kegiatan atau program yang dilakukan untuk mendukung intrakurikuler, contohnya mengunjungi usaha ikan untuk mendukung pelajaran prakarya. Kalau ekstrakurikuler kegiatan program non formal yang dilakukan di luar sekolah yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut untuk memperluas pengetahuan dan penerapan lebih lanjut apa yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, berikan aplaus untuk kawan kita. Jadi beda ya. Kalau intrakurikuler itu masih di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kamu kegiatan intrakurikuler yang sudah ada jadwalnya, ya kan? Dari tadi mulai masuk jam 8 kurang ya sampai nanti jam 12 ya. Nah, itu adalah kegiatan intrakurikuler yang mana kegiatannya sudah terstruktur, sudah ada jadwalnya. Ya, kegiatannya masih di dalam ruang lingkup sekolah. Kemudian apa itu kokurikuler? Kalau kokurikuler itu adalah misalnya kamu mengunjungi, kemarin kan ada mengunjungi ternak ikan di Gogok tuh kan, nah, itu dia bersinambung dengan program intrakurikuler pelajaran prakarya misalnya ya kan, untuk menambah wawasan ya atau pengetahuan supaya pendalaman materi itu lebih terarah. Kegiatan kokurikuler. Kalau yang ekstrakurikuler kegiatan yang non formal. Contohnya pembinaan OSN. Ada yang ikut OSN? Kemudian pembinaan olahraga, basket misalnya, main voli, apa lagi? Berenang, badminton, ini kan bulu tangkis misalnya. Itu kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatannya diadakan di luar jam sekolah. Kemudian apa lagi? Kegiatan seni misalnya kupang, rebana, kan? Itu tidak di jam sekolah ya nak ya, di luar jam sekolah. Paham? Nah, anak ibu ini memang hebat, pintar ya. Tepuk tangan lah. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang ibu bilang tadi 7 karakteristik lingkungan, 7 aset modal sekolah. Aset ini ada banyak ya. Aset manusia. Nah, ini kita nih manusia ini termasuk aset ibu siswa ya kan? Nah, aset berbentuk manusia. Kemudian fisik. Nah, apa tuh fisik? Iya ini bangunan-bangunan kita ya. Nah, kursi, bangunan, ada perpustakaan, ruang kepala sekolah misalnya. Kemudian agama dan budaya. Agama adanya kegiatan yasinan di sekolah misalnya kan? Itu termasuk aset. Kemudian budaya, ada main rebana ya kan? Kompak, pakai ini baca ibu nih, baju Melayu. Kemudian politik. Nah, politiknya adanya kebijakan-kebijakan sekolah ya, dari pemerintah sana harus mengadakan kurikulum merdeka misalnya ya kan. Kemudian sosial. Nah, sosial ini sering kamu laksanakan ya, adanya MOU. Kita kerjasamanya kemarin dengan siapa aja? Dengan puskesmas, dengan polisi ya kan, dengan Polres, dengan tentara, Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan sekolah. Kemudian finansial. Apa tuh finansial? Duit, uang. Nah, kalau tak ada duit, tak ada uang, pening nggak kepala? Pening ya kan? Nah, jadi kalau di sekolah apa? Dana, bosda, bosnas ya kan? Kemudian yang terakhir lingkungan alam. Apa asetnya berbentuk? Tanah, taman misalnya. Kemudian ada perkebunan di samping sekolah kita. Ada
hutan misalnya, ada laut, ada sungai, ya kan? Nah, itu termasuk aset atau modal lingkungan alam. Paham? Ini Ibu terangkan dulu. Di dalam program yang berpihak pada murid, itu kita harus mempertimbangkan aspek suara. Apa bahasa Inggrisnya suara? Voice. Kemudian pilihan, choice, kepemilikan, ownership. Keren kan? Apa itu voice atau suara? Yaitu suara murid. Memberikan saran, ide, gagasan. Bu, program kita tentang ini loh Bu. Bagusnya Bu, supaya tamannya cantik, kita buat program Green School Bu, Adiwiyata Bu. Nah, itu kan aspek suara murid yang didengarkan oleh guru atau warga sekolah. Kemudian pilihan atau disebut dengan choice. Apa itu pilihan? Memberikan kesempatan murid untuk memilih apa dan bagaimana mereka akan belajar. Misalnya kamu belajar bahasa Inggris sama ibu, Bu, supaya nyaman Bu, jangan bosan Bu, tahu salah di kelas aja Bu. Kita dekat telaga yang merah yuk Bu. Kita tempat wisata yuk Bu, sambil kita menikmati suasana alam, tapi tak pernah kan cakap begitu kan? Kemudian kepemilikan, pilihan tadi ya belum ya? Di pilihan itu misalnya Bu, untuk penilaiannya jangan pakai video lah Bu, misalnya pakai inilah Bu, sah ya. Kemudian kepemilikan atau disebut dengan ownership, yaitu di saat suara murid sudah didengarkan, kemudian pilihan sudah bisa ditentukan murid, nanti dalam menjalankan suatu program itu dia merasa itulah programnya dia, merasa memiliki, ya kan? Maka timbullah adanya student agency atau kepemimpinan murid. Sampai sini paham ya? Ada yang mau tanya? Ibu lanjut ya. Ini program yang akan kita diskusikan, nanti dibentuk dalam kelompok. Kita berdiskusi program yang telah Ibu rancang. Walaupun sudah Ibu rancang, tapi Ibu tetap memperhatikan tadi 3 aspek tadi ya. Aspek suara, pilihan, sama kepemilikan, supaya program ini berjalan dengan baik. Oke, jadi selama CGP program Ibu adalah mengembangkan kewirausahaan murid dengan memanfaatkan buah-buahan lokal melalui kegiatan OSIS. Jadi buah-buah yang ada di tempat kita banyak kan Nak ya? Buah apa aja biasanya Irwan? Pisang, Apa lagi? jambu, Pisang, jambu, nanas ya. Atau singkong ya. Jadi tujuan suatu program itu pasti ada tujuan. Jenis program Ibu adalah programnya, kalau dia mengembangkan kewirausahaan, programnya intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu dilaksanakan di dalam pelajaran atau di luar pelajaran? Di luar jam pelajaran atau kegiatannya non formal. Nah, ini jenjang kelas yang menjadi target itu nantinya seluruh kelas, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Adapun tujuan dari program kewirausahaan OSIS ini adalah, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Ada yang berminat menjadi pengusaha? Ada. Ibu sebetulnya dulu pengen jadi pengusaha business woman ya. Kemudian
menjalankan program OSIS nanti. Diprogramkan OSIS untuk tahun 2023-2024 memang sudah ada program kewirausahaan. Oke. Kemudian membentuk teamwork yang kuat dan mempraktekkan kolaborasi dalam tim. Yang jelas kalau kita sudah mengadakan suatu program, tujuannya itu untuk mengeratkan dalam tim itu ya, saling berkolaborasi. Kemudian memanfaatkan aset. Nah, aset tadi ya, aset itu tidak hanya berbentuk fisik, biotik dan abiotik, yang nampak dan tak nampak ya. Nah, jadi kita manfaatkan aset yang ada di sekolah, terutama aset manusia. Ibu ini aset nah ya, kamu juga aset. Kemudian menumbuhkan apa tuh? Entrepreneur, jiwa usaha. Nah, ketika nanti produknya sudah berhasil dibuat dan dipasarkan, itu akan menimbulkan entrepreneur dalam diri siswa tersebut. Ibu lihat kalau dari pandangan ibu ini, anak-anak ibu semuanya ada jiwa-jiwa wirausaha. Irwan ya, Sukarti, kemudian yang perempuan-perempuan nih tidak perlu lagi disebutkan namanya. Sudah ada bakatnya, tinggal mengembangkan. Insya Allah kalau memang program OSIS ini berjalan, kita kembangkan, kita berikan modal usaha. Setuju? Semangat Demi, ya? Puasa dah. Ini latar belakang. Kenapa setiap program itu harus ada latar belakang? Kenapa sih program ini dibuat? Nah, ini. Berdasarkan yang pemikiran KHD. Tahu KHD itu apa? Ki Hajar Dewantara. Kenal kamu nak dengan Ki Hajar Dewantara? Itu adalah bapak pendidikan. Ya. Seorang anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dia punya potensinya masing-masing, punya bakat dan minatnya. Kodrat zaman, dia berkembang sesuai dengan zamannya. Bu, zaman sekarang zaman teknologi, ya memang betul ya. Nah, makanya kamu jangan gaptek, harus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Jadi ini perlulah kita melihat bakat minat anak ya, kreativitas anak. Jadi sehingga pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa juga diciptakan di luar kelas. Guru hanya sebagai fasilitator atau hanya bisa memfasilitasi dan mengarahkan siswa. Tapi siswalah yang menjadi student centernya. Jadi program sekolah yang berdampak pada murid ini dibuat berdasarkan kebutuhan murid, apalagi di zaman abad 21. Siswa itu harus terampil, tidak hanya cerdas tapi harus terampil. Yaitu salah satunya melalui program kewirausahaan OSIS. Jadi melalui program kewirausahaan OSIS nantinya akan berdampak sekali ya tentang kreativitas murid menjadi kreativitas dalam bidang kewirausahaan. Jadi siswa nanti berpeluang besar ya akan menjadi orang yang terampil, kemudian sukses, profesional, dan menjadi pengusaha atau entrepreneur. Amin ya rabbal alamin. Inilah latar belakang dari program yang telah dibuat. Apa sih? Apa sih ya? Apa itu ekstrakurikuler kewirausahaan yang nantinya akan kita jalankan? Apa? Ekstrakurikuler OSIS adalah sebuah program ekstrakurikuler OSIS yang bertujuan untuk mengembangkan
pelajar murid di bidang kewirausahaan dengan memanfaatkan buah-buahan lokal untuk dijadikan produk makanan yang mempunyai daya jual dengan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Buah-buahan lokal tersebut mudah didapatkan dan ekonomis. Siswa terlibat dalam tim program tersebut sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan program. Tepuk tanganlah kita. Jadi memang kewirausahaan sendiri bergerak pada pemanfaatan buah-buah lokal, ya. Nah, jadi kita manfaatkan buah-buah lokal menjadi suatu produk yang bernilai tinggi dan bernilai jual sehingga meningkatkan ekonomi khususnya yang ada di OSIS nanti untuk program OSIS. Nah, itulah salah satu program yang kegiatan ekstrakurikuler. Nanti ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Nah, bagaimana sih nanti kegiatan ekstrakurikuler itu akan dibuat? Ya. Nah, bagaimana kegiatan ekstrakurikuler itu akan dibuat? Bagaimana? Coba kita diskusi dulu ya. Bentuk perempuannya bentuk 2 kelompok, yang laki-lakinya bentuk 2 kelompok. Nanti bagaimana kamu mau membuat kegiatan ekstrakurikuler ini? Nah, coba. Waktunya semakin di kertas selembar ada 1 kelompok, 1 kertas lembar. Pengennya kamu kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan OSIS yang memanfaatkan buah-buah tadi itu bagaimana langkah-langkahnya? Ini ada sebuah contohnya. Tapi bisa kamu kembangkan lagi ya, Bu. Ininya yang ikut orang ini, yang ketiga ini, yang ikut nanti ini misalnya. Nanti hasilnya setelah itu macam-mana gitu. Nah, coba buat dengan bentuk yang pertama lagi 2 kelompok. Coba. Sebentar saja kita saling berdiskusi. Ayo buat. Waktunya 10 menit lah ya, 10 menit. Ini dilakukan setiap minggu yang melibatkan siswa atau siswi yang memiliki minat dan bakat dalam bidang kewirausahaan dengan pemanfaatan buah-buahan lokal yang praktis dan mudah ditemui, ramah lingkungan. Dan sebaiknya tema ini tidak hanya dari pemanfaatan buah lokal saja, bisa jadi pemanfaatannya bisa dalam umbi-umbian dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah-buah lokal saja ya kan? Dari umbian dan sebagainya. Oke? Bagaimana ekstrakurikuler kewirausahaan OSIS? Dengan cara melibatkan Bapak Ibu Guru untuk memfasilitasi tempat untuk membuat produk kewirausahaan. Oke. Pepatah Melayu menyangkap ya, bedelang katanya ya. Nah, ini sarannya bagaimana nanti ada tempatnya atau wadahnya ya. Kita melaksanakan kewirausahaan OSIS, ada tempatnya, ada perlengkapannya yang lengkap ya kan. Nah, saran yang paling bagus nih. Kemudian kelompok yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mengasih sedikit tanggapan dari soalan tadi. Bagaimana ekstrakurikuler kewirausahaan OSIS? Jadi kami di sini tadi telah berbincang sedikit, yaitu dengan memproduksi produk dengan buah-buahan lokal yang ada di sekitar rumah kita. Bagaimana kita mengusahakan produk itu jadi dan agar tidak terlupakan buah-buahan yang ada di rumah kita, agar apa Bu? Biar tidak terbuang. Oke, terima kasih.
Saran yang bagus sekali ya. Manfaatkan betul buah-buah yang ada di sekitar kita, di rumah kita, ada jambu ya. Daripada jambu itu dimakan monyet, kita manfaatkan. Jadi wirausaha. Buah pelang, jangan keripik misalnya, benas, ya kan? Oke. Semuanya sudah memberikan tanggapan dan saran ya untuk kegiatan kita, ekstrakurikuler kita. Kemudian mengapa program ini dipilih? Untuk apa? Yang pertama yaitu adalah memberikan kesempatan murid untuk mengembangkan kreativitasnya berdasarkan minat dan bakatnya. Yang kedua adalah memanfaatkan aset modal, terutama aset manusia dan aset fisik, untuk mengoptimalkan ini kekuatan sekolah. Yang ketiga tujuannya untuk apa? Membentuk teamwork, nanti saling berkolaborasi, ya kan? Kemudian menciptakan kedisiplinan, ya kan? Terakhir menumbuhkan entrepreneur, jiwa wirausaha kamu. Oke. Itulah yang menjadi mengapa kita melaksanakan ekstrakurikuler ini. Di dalam merancang kegiatan ekstrakurikuler itu ada namanya tahapan-tahapan. Disebut dengan tahapan bagja. Apa itu bagja? B. Tadi ke sini buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J lagi, jabarkan rencana. A. Atur dan eksekusi. Bukan dibunuh ya nak ya, dilaksanakan programnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya 5D, define, discovery, dream, design and deliver. Ini prakarsa perubahan yang telah Ibu rancang dan Ibu buat. Apa itu? Mengembangkan kewirausahaan murid dengan memanfaatkan buah-buahan lokal melalui kegiatan OSIS. Setuju semuanya ya nak ya? Oke, insya Allah betul-betul nanti program ini terlaksana dengan baik. Jalan-jalan ke Bengkalis, singgah sebentar ke Kota Meranti. Jangan sedih, jangan menangis ya Anda semuanya. Besok pagi kita jumpa lagi dengan program-program kita yang terbaik lagi. Sesuai ikan sepah, ikan gabus. Lebih cepat, siap programnya lebih bagus. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.